Kalau kita membaca di kalangan salah satu kitabnya Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, kebetulan ada di kitabnya di situ perpustakaan. Itu ada satu perkataan seperti ini: awamirullah fardun faraidho wa nawafilah. Perintah-perintah Allah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu fardun, kewajiban. Wa nawafil itu artinya sesuatu yang sunnah. Dilanjutkan lagi, yang membuat Ustaz menarik bukan kata itunya sebenarnya, tapi yang membuat menarik itu adalah kata setelahnya. Fardun ra'sul mali wal fardu ra'sul mali wan naflu ribhun. Jadi kata Imam Ghazali, kalau orang yang hanya mengerjakan kewajiban saja, kalau orang hanya mengerjakan kewajiban saja, itu dianggap bahasanya baru mendapatkan modal. Jadi kita ini sedang jual beli nih sama Allah. Makanya Allah dalam Al-Quran sering sekali mengatakan, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin yashtaruna dhalala bil huda. Allah selalu mengumpamakan jual beli di dalam kehidupan kita, baik kepada orang kafir, baik kepada kita. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan fardun itu ra'sul mal. Kalau orang hanya mengerjakan kewajiban itu baru balik modal. Artinya apa? Artinya kalaupun kita selamat, ya selamatnya baru balik modal. Nggak ada untung, nggak ada rugi. Paham nggak? Ya masih mending lah, baru balik modal. Ibaratnya kalau seandainya ke surga pun masih bisa, ya kan? Karena sudah balik modal. Kalau pengen dapat keuntungan di dalam hidup, ya harus mengerjakan an-naflu atau nawafil. Kalau pengen hidupnya itu dapat keuntungan yang banyak, maka perbanyaklah pekerjaan sunnah. Maka di pondok harus digalakkan ini, bukan digalakkan hal yang negatif, harus digalakkan hal yang positif, berupa amalia yang menurut kalian mampu. Ustaz sudah sering ini mengatakan. Nah, setiap diri kalian harus punya amalan untuk keselamatanmu, amalan untuk mendapatkan keuntungan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka kalau Ustaz tanya, harusnya setiap orang punya amalia. Contohnya apa? Contohnya seperti ini, kata Ustaz, saya kalau tahajud berat, Ustaz, ngantuknya minta ampun. Saya mampu amaliannya bisa konsisten setiap hari baca Quran. Silahkan lakukan baca Quran. Ustaz, saya baca Qurannya masih banyak yang salah, Ustaz. Saya enaknya, Ustaz, sholawatan. Karena sholawat itu berirama, membuat hati saya senang. Silakan kerjakan dan dawamkan sholawat itu. Itu amaliyahmu, itu yang menjadikan kamu sukses di dunia dan akhirat. Ustaz, saya tidak sholawatan, Ustaz. Sholawatan saya yang saya hafal cuma sedikit, itu saja. Saya senangnya zikir, Ustaz. Silakan zikir. Sekali lagi, kalau kamu pengen banyak untung di dunia dan akhirat, kerjakan yang sunnah-sunnah. Waduh, saya zikir agak kadang ingat, kadang lupa, Ustaz. Saya alhamdulillah punya rizki, Ustaz.
Saya pengennya senangnya sedekah. Silakan dawamkan sedekah itu. Maka hidupkanlah amalia-amalia seperti ini di dalam pesantren. Karena amalia yang sedikit itu bisa jadi membuka selebar-lebarnya keuntungan-keuntungan di dunia dan akhirat. Ini Ustaz punya cerita, Ustaz punya teman. Dia biasa aja. Mungkin Ustaz juga pernah cerita sebelumnya kepada yang lain. Teman Ustaz ini, mohon maaf, dia kuliah di Madinah gratis full. Dia juga orangnya enggak ketika ujian beasiswa full. Kita tahu ya, di Madinah itu full, bener-bener full. Bahkan berangkat sampai pulang pun itu gratis, bahkan dikasih uang saku tiap bulan. Ustaz sampai kaget karena orangnya kayak nggak niat, jadi nggak belajar, nyantai biasa. Akhirnya suatu saat kami gajah yang apa namanya, yang kepo itu bukan Ustaz saja, yang lain juga kepo. Gimana sih kok kamu bisa dapat beasiswa gratis full, bahkan dapat uang saku? Ternyata dia punya satu amalia yang tidak diketahui oleh teman-temannya. Apa itu amalianya? Ternyata dia sering bersedekah. Setiap dia keluar kemana menemukan pengemis, dia berikan terus. Hampir ketika ketemu pengemis, kasih terus. Ketika ada temannya susah, dikasih, dijajarin. Pokoknya itu amalnya. Hingga Allah mudahkan urusan dia dalam hal pendidikan, yaitu beasiswa. Padahal kalau dilihat teman-teman Ustaz yang lain, banyak yang lebih, mohon maaf, banyak yang lebih sungguh-sungguh ngapalin Al-Quran, yang mohon maaf hafalan Al-Qurannya lebih banyak. Ini teman Ustaz ini yang kuliah ke Madinah, hafalannya biasa aja, hafalan Quran. Padahal hafalan Al-Quran itu syarat. Qadarullah ketika diuji yang dihafal, jadi diuji sama syekhnya itu, dia juga gak nyangka kok tiba-tiba yang dipilih adalah ayat yang dia hafal. Sedangkan temannya yang lain yang sudah hafal hampir berjuz-juz, ketika diuji ada ayat yang dia akhirnya menyerah, tidak hafal. Nah, sekali lagi Ustaz katakan, nah, kalau pengen dapat keuntungan di dunia dan di akhirat, maka perbanyaklah amalia-amalia sunnah. Paham ya? Paham ini ya? Maka nanti Ustaz tanyalah satu-satu. Nanti di kapan, di kelas atau di mana. Nah, kamu punya amalia apa sehari-hari? Oh, saya bisa amaliyahnya ngambilin sampah Ustaz. Saya ini agak risih kalau ngeliatin sampah. Dawamkan. Itu hal positif yang bisa jadi setiap kamu mengangkat sampah di pondok ini, ada malaikat yang turun senantiasa mendoakan ampunan kepada kamu. Paham ya? Paham ya? Maka setelah ini dipikirkan. Setelah dipikirkan, oh saya senang amalia ini. Setelah itu nanti kalau Ustaz tanya, setelahnya didawamkan. Tolong didawamkan. Ya. Baik, selanjutnya hadis yang kedua. Ustaz hanya ngasih hadis 2 hadis saja. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzin." Muttafaqun alaih. Kata Nabi, kalau kamu mendengarkan azan, maka katakanlah seperti yang dikatakan muadzin. Walil Bukhari an Muawiyah radhiyallahu anhu misluhu. Bahkan hadisnya sangat kuat, muttafaqun alaih.
Artinya apa? Artinya kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan Ustadz itu punya guru ngaji. Waktu Ustadz masih SD apa ya? Itu memang Ustazah Aisyah namanya. Ketika itu Ustadz, ya namanya bocah kan, ngaji ribut, setelah selesai ngaji ribut. Kemudian Ustadz ditegur, masih ingat Ustadz? Ditegur, oman, duduk, ada azan itu, didengarkan, dijawab. Kemudian beliau mengatakan, kenapa harus menjawab azan? Kamu tahu enggak? Ditanya sambil geleng-geleng aja. Kalau kita mendengar azan, maka dianjurkan untuk menjawab azan. Ketika kita menjawab azan, maka Allah mudahkan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Oleh siapa? Munkar dan Nakir. Dimudahkan lisan kita untuk menjawab pertanyaan man rabbuka. Padahal kita bukan orang Arab, tapi kita bisa menjawab Rabbi Allah. Itu jelas. Di kitab Tanbihul Ghafilin saja dikatakan orang-orang Islam yang taat itu akan dimudahkan lisan. Tapi orang-orang munafik dia, orang-orang munafik, apalagi kafir. Kalau kafir jelas nggak bisa, karena mereka bukan agamanya Islam. Orang-orang munafik yang mohon maaf titelnya profesor, seumpama ulama, ustadz sekalipun, kalau munafik, garis bawahi, kalau munafik, ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, man rabbuka, telinganya mendengar, tapi mulutnya ketika pengen mengatakan Rabbi Allah, yang keluar dari mulutnya adalah Haruna, bingung. Dibungkam oleh Allah mulutnya sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang mudah. Dan pada akhirnya dia disiksa seberat-beratnya di alam kubur. Orang munafik di alam kubur disiksa habis-habisan sambil menunggu hari kiamat. Di hari kiamat dia dimasukkan ke dalam api neraka, juga dimasukkan. Itu orang rugi atau orang beruntung kayak gitu? Orang rugi apa orang beruntung? Orang rugi. Itu orang munafik. Kalau orang Islam, ya itu kan. Makanya Ustaz anjurkan terakhir kalinya, tolong ambil satu amaliyah yang kalian bisa lakukan setiap hari, dawam. Usikum wa iyaya nafsi. Ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil akhir, wassalamualaikum